Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait mengelola kuesioner dan juga desain eksperimen. Jadi untuk presentator pertama ini saya sendiri Yusufia Nur Aziza Istiqomah. Kemudian nanti untuk presentator kedua ada Mas Freddy Stono dan yang terakhir ada Mbak Uke Juniati. Nah, untuk mengelola kuesioner ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama ini kita akan membahas terkait berbagai jenis kuesioner, kemudian ada panduan desain kuesioner, kemudian ada dimensi survei internasional, kemudian ada tinjauan kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data dan penggunaannya, kemudian ada implementasi manajerial, dan yang terakhir adalah etika dalam pengumpulan data. Nah, masuk ke jenis kuesioner. Untuk jenis kuesioner sendiri ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Ada kuesioner yang diberikan secara pribadi, kuesioner surat, dan juga kuesioner elektronik. Jadi untuk ketiganya ini berbeda dari jenis pengumpulan datanya teman-teman. Jadi kalau untuk kuesioner yang diberikan secara pribadi itu nanti langsung diberikan ataupun dikasih secara langsung ini dengan bertatap muka ya, di tempat ataupun lokasi saat itu bersamaan. Kemudian kalau untuk kuesioner yang surat, untuk surat sendiri biasanya dikirim melalui pos ataupun melalui jasa kurir lainnya. Dan yang terakhir adalah kuesioner elektronik. Nah, untuk kuesioner elektronik biasanya itu dikirimkan melalui website, kemudian blog ataupun link ataupun form lainnya. Nah, untuk ketiga jenis kuesioner ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kuesioner yang dikelola secara pribadi mempunyai kelebihan yang pertama, dapat menjalin hubungan baik dan memotivasi responden, kemudian bisa mengklarifikasi responden, kemudian lebih murah bila diberikan kepada kelompok responden. Jadi dalam populasi tertentu atau dalam satu tempat sampel-sampelnya ini ditemukan, kemudian diminta mengisi, itu akan lebih menghemat biaya daripada kita harus pergi ke berbagai wilayah lainnya. Kemudian hampir 100% tingkat respon ini dapat dipastikan, dan yang terakhir anonimitas responden tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, penjelasan ini dapat menimbulkan bias. Dan yang terakhir harus meluangkan waktu dan tenaga. Jadi bagi responden itu harus meluangkan waktu dan juga saat itu juga ya. Jadi ketika ada peneliti yang meminta jawaban itu ditunggu karena biasanya ditunggu. Jadi untuk saat itu juga harus segera diisikan untuk kuesionernya. Kemudian untuk kuesioner yang surat. Nah, untuk surat sendiri kelebihannya anonimitas tinggi, kemudian dapat menjangkau wilayah geografis yang luas ya, karena dia tidak terbatas ruang lingkup atau di suatu lokasi tertentu, kemudian dapat melampirkan hadiah, kemudian responden dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk menanggapi dengan nyaman, berbeda dengan kuesioner yang dikelola secara pribadi, karena ditungguin, dia harus lakas mengisi. Tapi kalau misalnya surat ataupun elektronik, nanti senyamannya dan sewaktu luangnya. Kemudian dapat diberikan secara elektronik jika diinginkan. Ini seperti kuesioner elektronik. Jika menghendaki tidak ingin diposkan, nanti bisa dibantu untuk pengiriman melalui email ataupun ada link formnya. Kemudian untuk kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya di sini tingkat respon itu hampir selalu rendah. Kemudian tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan. Jadi ketika responden tidak tahu apa yang dimaksud oleh si penanya, dia tidak ada komunikasi dua arah dari penanya dan juga dari respondennya untuk menyamakan persepsi. Kemudian untuk prosedur tindak lanjut untuk non-respon itu diperlukan. Jadi harus menghubungi respondennya lagi kalau misalnya memang tidak ada tanggapan terkait untuk kuesioner yang sudah dikirimkan tersebut. Kemudian untuk kuesioner elektronik. Untuk kelebihan kuesioner elektronik, yang pertama ini mudah dikelola, kemudian yang kedua itu menjangkau secara global, jadi menyeluruh, tidak ada batasan lokasi tertentu, kemudian wilayah tertentu atau populasi tertentu di suatu tempat saja, tapi itu bisa disebarluaskan secara menyeluruh ke hampir seluruh pelosok yang ada. Kemudian untuk biayanya itu relatif sangat murah ya, karena hanya memerlukan internet atau media sosial media lainnya. Kemudian pengirimannya cepat, kemudian responden bisa menjawab saat waktu ternyaman, dan yang terakhir pemproses jawaban otomatis karena langsung bisa terhubung
di aplikasi ataupun software yang digunakan oleh si peneliti. Kemudian untuk kekurangannya, nah untuk kekurangan kuesioner elektronik ini harus melek komputer. Jadi seseorang itu harus bisa mengelola atau menggunakan komputer ataupun kecanggihan teknologi yang digunakan untuk penyebaran kuesioner elektronik. Kemudian banyaknya permasalahan pengambilan sampel, kemudian non-respon ini tinggi, kemudian tidak selalu mungkin untuk menggenerasi temuan. Kemudian respon harus bersedia menyelesaikan survei, karena biasanya kalau surveinya tidak selesai, itu untuk jawabannya tidak akan terrecord atau terekam ya. Kemudian orang menganggap undangan melalui email tidaklah sopan dan menyinggung. Dan yang terakhir, email itu bisa dihapus dan respon bisa mengeluh, karena menganggap bahwa apa yang diterimanya itu adalah sebuah spam atau sampah. Kemudian untuk panduan desain kuesioner. Nah, ada beberapa panduan ini seperti prinsip penyusunan kata, kemudian prinsip pengukuran, kemudian ada tinjauan desain kuesioner, kemudian ada pre-testing pertanyaan terstruktur, kemudian ada kuesioner elektronik dan desain survei, dan yang terakhir ini terkait merancang kuesioner untuk memanfaatkan variabel yang berbeda. Nah, untuk prinsip penyusunan kata. Jadi untuk penyusunan kata itu harus disesuaikan isi pertanyaan dan juga tujuan pertanyaan penelitiannya. Jadi untuk memastikan bahwa pertanyaan itu sesuai dengan apa yang akan ditanyakan. Kemudian di sini juga harus dilihat sifat variabel yang disadap atau yang ingin dilihat hasilnya itu meliputi perasaan subjektif dan fakta objektif atau bagaimana. Jadi kita harus memastikan jika variabel yang disadap ini bersifat subjektif seperti kepuasan maupun keterlibatan, di mana keyakinan, persepsi, dan juga sikap responden akan diukur, maka pertanyaan harus menyentuh dimensi dan elemen konsep yang ditanyakan tersebut. Kemudian jika variabel yang disadap ini bersifat objektif seperti usia, tingkat pendidikan responden, kemudian yang disadap satu pertanyaan langsung, maka sebaiknya gunakan pertanyaan yang memiliki kumpulan kategori berskala ordinal, ini lebih dianggap sesuai. Jadi dengan demikian tujuan dari setiap pertanyaan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel-variabelnya ini cukup terukur dan tidak ada pertanyaan yang berlebihan yang ditanyakan. Kemudian bahasa dan juga kata kuesioner. Jadi untuk bahasa yang digunakan itu harus mendekati tingkat pemahaman responden. Jadi sebisa mungkin penggunaan bahasa itu sesuai apa yang digunakan oleh si responden kita. Jadi istilah kemudian bahasa itu yang dipahami oleh si responden kita. Kemudian jenis dan juga bentuk pertanyaan. Jadi ada beberapa jenis dan juga bentuk pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup, di mana untuk pertanyaan terbuka itu mengizinkan responden untuk menjawab pertanyaan dengan cara apapun. Kemudian contohnya ya, jadi misalnya ini minta responden menyatakan 5 aspek yang menarik dan menantang dalam pekerjaan yang dilakukan oleh responden. Jadi dia itu harus menyebutkan 5, ditulis begitu. Kemudian kalau untuk pertanyaan tertutup, meminta responden ini untuk membuat pilihan di antara beberapa alternatif yang diberikan oleh peneliti. Jadi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan terbuka, tapi dari si peneliti itu sudah menyiapkan beberapa alternatif jawaban. Jadi si responden itu memilih 5 teratas yang menurutnya itu adalah masalah ataupun sesuatu yang ditanyakan tersebut sesuai peringkingannya. Mana sih 5 terbesar yang disenangi ataupun tantangan dari bekerja di situ apa? Nanti tinggal dipilih saja sesuai urutan yang sudah ditentukan oleh responden. Kemudian pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif. Nah, untuk pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif ini selain menyusun pertanyaan secara positif, disarankan untuk menyertakan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif, sehingga kecenderungan responden untuk secara mekanis melingkari titik-titik ke salah satu ujung skala itu dapat diminimalisir. Jadi responden itu yang tidak terlalu tertarik untuk mengisi kuesioner lebih cenderung untuk tetap terlibat dan tetap waspada saat menjawab pertanyaan.
Kemudian pertanyaan berlaras ganda. Nah, untuk berlaras ganda. Jadi untuk pertanyaan berlaras ganda di sini merupakan sebuah pertanyaan yang cocok untuk berbagai kemungkinan tanggapan subbagian tersebut. Jadi pertanyaannya itu seperti ini harus dihindari atau dihilangkan. Kemudian membuat 2 atau lebih pertanyaan lebih baik ditanyakan secara terpisah. Jadi takutnya di situ ada ambigu ya di pertanyaannya itu ya. Jadi contohnya misalnya pertanyaan berlaras ganda itu kita tanyakan kepada si responden kita, menurut Anda apakah ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan itu akan laku? Itu dalam satu kalimat pertanyaan. Jadi pertanyaan tersebut responden itu dapat memberikan tanggapannya untuk bagian pertama, yaitu ada pasar yang baik untuk produk, dan tanggapan tidak untuk bagian terakhir, yaitu tidak akan laku karena berbagai alasan lain. Lebih baik pertanyaannya itu diajukan 2 pertanyaan. Jadi menurut Anda apakah ada pasar yang bagus untuk produk tersebut? Apakah menurut Anda produknya akan laku? Jadi ditanyakan 2 kalimat atau 2 pertanyaan. Jadi jawabannya itu bisa iya ataupun bisa tidak di pertanyaan yang pertama ataupun pertanyaan yang kedua. Jadi peneliti ini menggabungkan 2 pertanyaan dan mengajukan pertanyaan berlaras ganda itu akan membuat responden bingung. Jadi jawabannya itu bisa bersifat ambigu. Kemudian pertanyaan yang ambigu. Nah, untuk pertanyaan ambigu adalah pertanyaan yang tidak selaras, tidak berlaras ganda pun bisa dibuat dengan kata-kata ambigu dan responden ini mungkin tidak yakin apa sebenarnya yang ditanyakan oleh si peneliti atau penanya. Kemudian untuk pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan berapa lama sih seorang karyawan ini ada di divisi ini, pada tahun berapa, kemudian jangka waktunya itu berapa lama. Nah, sesuatu pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mengandalkan ingatan takutnya kan salah. Jadi karena takut salah akan lebih baik jika pertanyaan tersebut langsung ditanyakan ke bagian personalia, karena di sana bisa melihat catatan-catatan pekerjaan, kemudian divisi atau jabatan dari responden yang akan digali lebih dalam informasinya. Terakhir, pertanyaan yang mengarahkan. Maaf, bukan yang terakhir ya. Jadi untuk pertanyaan yang mengarahkan ini adalah pertanyaan tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan tanggapan yang peneliti ingin mereka inginkan begitu. Jadi kita tidak boleh mengarahkan responden kita untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pertanyaan yang dimuat. Pertanyaan yang dimuat di sini adalah jenis bian lain dalam pertanyaan juga bisa diutarakan dengan cara emosional. Jadi contohnya ini adalah pertanyaan seperti menyinggung terkait perusahaan tersebut. Itu tidak boleh ya. Kayak contohnya, sejauh mana menurut Anda manajemen ini kemungkinan besar akan membalas dendam jika serikat pekerja memutuskan untuk melakukan pemogokan. Nah, jadi kata pemogokan dan juga pendendam adalah istilah yang bermuatan emosional. Kemudian memolarisasi manajemen dan serikat pekerja. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan seperti ini akan menimbulkan tanggapan yang sangat emosional dan sangat bias. Kemudian untuk keinginan sosial. Nah, pertanyaan ini tidak boleh diungkapkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan respon yang diinginkan secara sosial. Contohnya adalah pertanyaan terkait pemberhentian orang tua di tempat kerja. Kemudian ada satu lagi, ini adalah pertanyaan panjang. Jadi jenis pertanyaan panjang itu kurang disukai ya, karena responden itu lebih menyukai pertanyaan yang pendek dan juga sederhana. Sebagai aturan praktis, pertanyaan ini biasanya hanya terdiri dari maksimal 20 kata saja atau melebihi 1 baris penuh yang dicetak. Kemudian untuk pengurutan pertanyaan, jadi responden itu diarahkan dari pertanyaan yang sifatnya umum ke pertanyaan yang sifatnya spesifik atau khusus. Kemudian ada data klarifikasi atau informasi pribadi. Jadi data ini berisikan informasi pribadi responden, kemudian memperoleh informasi seperti usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan juga pendapatan. Untuk selanjutnya panduan desain kuesioner. Nah, selain ada prinsip yang tadi,
Ada juga prinsip pengukuran. Nah, di sini untuk prinsip pengukuran untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan ini sesuai untuk menguji hipotesis penelitian. Di dalamnya itu termasuk uji validitas untuk mengetahui seberapa baik teknik, instrumen, atau proses mengukur konsep yang digunakan si peneliti. Kemudian ada juga uji reliabilitas, yaitu seberapa stabil dan konsisten instrumen menyentuh variabel-variabel yang ingin diteliti. Nah, untuk tinjauan desain kuesioner. Jadi, kuesioner itu paling berguna sebagai metode pengumpulan data, terutama bila banyak orang yang dijangkau di wilayah geografis yang berbeda. Kemudian ada pretesting pertanyaan terstruktur. Jadi, ini melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahaman mereka. Istilahnya bisa juga disebut dengan pilot test ya. Jadi, menguji pertanyaannya dulu sebelum menyebarluaskan apakah ini sudah dikatakan instrumen yang baik atau belum. Jadi kalau misal sudah baik, bisa disebarluaskan lebih lanjut. Kemudian kuesioner elektronik dan desain survei. Jadi ini dengan meningkatkan literasi komputer diharapkan administrasi kuesioner elektronik terus berkembang. Nah, selanjutnya dimensi internasional survei. Jadi ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi ketika kita memperluas ini area atau ruang lingkup penelitian yang akan kita lakukan. Jadi masalah yang pertama ini adalah masalah khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Jadi masalah khusus tertentu ini perlu ditangani saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara, karena bahasa yang digunakan ini berbeda di setiap negara. Jadi penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ini ke dalam bahasa lokal itu adalah bahasa yang cocok dan juga akurat dengan bahasa aslinya. Jadi yang dimaksud dari si peneliti atau si pembuat pertanyaan itu kepada responden yang berlokasinya berbeda, itu ketika ditranslitkan atau diterjemahkan itu memiliki kata atau bahasa sesuai dengan respondennya. Kemudian masalah terkait dengan penelitian lintas budaya. Jadi setidaknya itu ada 3 masalah penting untuk pengumpulan data lintas budaya, yaitu kesetaraan respon, kemudian adalah waktu pengumpulan datanya, karena banyak ya yang diteliti atau menunggu hasil dari respon si respondennya, dan yang juga terakhir ini adalah data status individu yang mengumpulkan data. Jadi terkait dengan data personal dari responden yang mengisikan jawaban dari kuesionernya. Kemudian untuk tinjauan kelebihan dan juga kekurangan metode pengumpulan data dan juga penggunaannya. Jadi ada tentunya ketika kita memilih suatu metode pengumpulan data, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Seperti wawancara tatap muka, ini menyediakan data yang kaya, menawarkan kesepakatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dan membantu untuk mengeksplorasi dan juga memahami masalah yang kompleks. Di sana juga nanti bisa mengklarifikasi ya langsung pertanyaan, misalnya dari responden nggak paham nih terkait pertanyaan yang diajukan. Nah, bisa langsung konfirmasi yang dimaksud di sini pertanyaan itu bagaimana, kayak gitu. Kemudian untuk kekurangannya, nih kekurangannya wawancara tatap muka ini berpotensi menimbulkan bias wawancara dan biayanya relatif lebih mahal karena melibatkan banyak subjek. Kemudian juga bisa karena kita mendatangi lokasi-lokasinya, kita memerlukan biaya transport yang relatif lebih tinggi ya. Jadi kita harus datangi satu persatu. Kemudian wawancara telepon, ini membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan mendapatkan tanggapan dengan segera dari responden. Kekurangannya, ini wawancara tidak mengamati tanggapan nonverbal dari responden dan yang diwawancari dapat memblokir panggilan. Jadi sewaktu-waktu nomornya kita itu bisa diblokir, mungkin dia merasa terganggu dengan adanya kita menghubungi dia untuk konfirmasi data ataupun konfirmasi lainnya. Kemudian untuk studi observasi, membantu dalam memahami masalah yang kompleks melalui pengamatan langsung. Baik, jadi si peneliti ini berperan sebagai peserta atau hanya pengamat non-partisipan. Dan jika tanggapan memungkinkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi tentang masalah tertentu. Dan untuk kekurangannya, pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan non-verbal dari responden. Hampir sama kayak wawancara tadi.
Jadi yang sebelumnya ya wawancara telepon, jadi tidak bisa mengamati nonverbalnya. Kemudian mengelola kuesioner secara pribadi kepada sekelompok individu. Ini membantu untuk yang pertama, menjalin hubungan baik dengan responden saat memulai survei, kemudian memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat, dan yang terakhir kuesioner itu segera dikumpulkan setelah diisi. Jadi tidak menunggu, saat itu juga kalau selesai bisa langsung kita kumpulkan data-datanya. Untuk kekurangannya, untuk mengelola kuesioner secara pribadi itu mahal ya, terutama jika sampelnya tersebar luas secara geografis. Hampir sama seperti yang wawancara tadi, tatap muka. Untuk kuesioner kalau misalnya diberikan secara pribadi, kalau lokasi responden kita jauh, kita akan membutuhkan biaya untuk transportnya. Kemudian untuk di sana misalnya harus menginap, kita harus mengeluarkan biaya juga untuk menginap, sarapan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kuesioner elektronik, ini menguntungkan ketika tanggapan atas banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis, atau sulit maupun tidak mungkin untuk melakukan wawancara via telepon ini tanpa biaya begitu. Untuk kekurangannya sendiri, kuesioner seperti ini biasanya memiliki tingkat respon yang rendah, dan misalnya ada tanggapan yang bias itu karena ada respondennya itu yang menanggapi dan juga tidak menanggapi itu akan berbeda begitu. Kemudian untuk multi metode pengumpulan data, jadi hampir semua metode pengumpulan data itu memiliki bias yang terkait dengannya. Jadi pengumpulan data melalui berbagai metode dan sumber memberikan ketelitian untuk peneliti. Misalnya jika tanggapan yang dikemukakan melalui wawancara, kuesioner, dan juga observasi berkorelasi kuat satu sama lain, maka peneliti akan lebih percaya diri tentang kebaikan data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan kuesioner dan selama wawancara, maka suasana ketidakpastian muncul dan peneliti akan cenderung mengabaikan kedua data tersebut karena bias. Karena ada bias, jadi biasanya yang dirasa bias itu nanti akan dihilangkan atau tidak digunakan untuk datanya, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi manajerial. Sebagai seorang manajer, Anda mungkin akan melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Namun beberapa pengetahuan dasar tentang karakteristik dan keuntungan serta kerugian metode utama pengumpulan data akan membantu Anda mengevaluasi pendekatan alternatif untuk pengumpulan data primer. Dan untuk memahami mengapa konsultan memilih metode tertentu atau metode kombinasi. Sebagai sponsor penelitian, Anda akan dapat memutuskan kepada tingkat kecanggihan apa yang Anda ingin data kumpulkan berdasarkan kompleksitas dan beratnya situasi. Masukan Anda akan membantu peneliti atau konsultan untuk memikirkan daftar topik mereka dalam wawancara, skema pengkodean mereka dalam observasi, atau isi pertanyaan mereka dalam kuesioner. Etika dalam pengumpulan data. Beberapa masalah etika harus ditangani saat mengumpulkan data primer. Seperti disebutkan sebelumnya, ini berkaitan dengan mereka yang mensponsori penelitian, mereka yang mengumpulkan data, dan mereka yang menawarkannya. Sponsor harus meminta agar studi dilakukan dengan tujuan organisasi yang lebih baik dan bukan untuk alasan egois lainnya. Etika dalam mengumpulkan data untuk peneliti. Yang pertama adalah menjaga rahasia, memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai informasi yang sangat rahasia dan menjaga kerahasiaannya. Ada salah satu tanggung jawab utama peneliti. Yang kedua adalah sensitivitas. Informasi pribadi atau yang tampaknya mengganggu tidak boleh diminta, dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi itu harus disadap dengan sensitivitas tinggi kepada responden dengan menawarkan alasan khusus. Berikutnya, menghargai. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan harga diri subjek tidak boleh dilanggar. Berikutnya, tidak boleh memaksa.
Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei, dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu harus dihormati. Berikutnya, tidak mengganggu. Pengamatan partisipan harus sedapat mungkin tidak mengganggu. Dalam studi kualitatif, nilai-nilai pribadi dapat dengan mudah membuat data menjadi bias. Penting bagi peneliti untuk membuat asumsi, harapan, dan biasanya secara eksplisit, sehingga keputusan yang diinformasikan mengenai kualitas data dapat dibuat oleh manajer. Berikutnya, mematuhi undang-undang dan pedoman anti-spam. Mengirim undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan sering dianggap sebagai spam. Pastikan Anda memahami dan bertindak sesuai dengan undang-undang dan pedoman anti-spam. Yang berikutnya, mengurangi kesalahan representasi atau distorsi. Sama sekali, tidak boleh ada kesalahan representasi atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Kemudian untuk perilaku etis responden, yang pertama menanggapi survei, kemudian menjawab dengan jujur. Responden juga memiliki kewajiban untuk menjawab dengan jujur. Penyajian yang keliru atau pemberian informasi karena diketahui tidak benar harus dihindari. Berikutnya tentang desain eksperimental. Desain eksperimental disiapkan untuk memeriksa kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel, berbeda dengan studi korelasional yang menguji hubungan antara variabel tanpa perlu mencoba untuk menentukan apakah satu variabel menyebabkan variabel lain. Dengan desain eksperimental antara lain yaitu eksperimen lab. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ketika hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen yang menjadi kepentingan harus ditetapkan dengan jelas, maka semua variabel lain yang mungkin mencemari atau mengacaukan hubungan tersebut harus dikontrol dengan ketat. Dalam eksperimen lab ini, kita harus mengkontrol ketika kita mendalilkan hubungan sebab akibat antara dua variabel X dan Y, ada kemungkinan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A, mungkin juga mempengaruhi variabel terikat Y. Kemudian memanipulasi untuk menguji efek kausa dari variabel independen pada variabel dependen. Manipulasi tertentu perlu dicoba. Manipulasi berarti kita membuat berbagai level variabel independen untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen. Berikutnya, mengkontrol kontaminasi variabel eksogen atau gangguan kelompok yang cocok. Metodenya kita bisa mencocokkan kelompok. Salah satu cara untuk mengkontrol variabel pencemar atau gangguan adalah dengan mencocokkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik perancu dan sengaja menyebarkan ke seluruh kelompok. Berikutnya adalah pengacakan atau randomization. Cara lain untuk mengkontrol variabel yang mengkontaminasi adalah dengan menetapkan 60 anggota secara acak, yaitu tanpa praterminasi ke 4 kelompok. Artinya, setiap anggota akan memiliki kesempatan yang diketahui dan sama untuk ditugaskan ke salah satu dari 4 grup ini. Berikutnya, tentang validitas internal eksperimen lab. Validitas internal mengacu pada keyakinan yang kita tempatkan dalam hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, ini menjawab pertanyaan sejauh mana desain penelitian kemungkinan kita untuk mengetahui bahwa variabel independen A menyebabkan perubahan pada variabel dependen B. Berikutnya, validitas eksternal atau generalisasi eksperimen lab. Sejauh mana hasil yang ditemukan dalam pengaturan lab dapat dialihkan atau digeneralisasikan ke pengaturan organisasi atau lapangan. Dengan kata lain, jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah
melakukan percobaan laboratorium, dapatkah kita dengan yakin mengatakan bahwa hubungan sebab akibat yang sama juga akan berlaku dengan pengaturan organisasi? Pertimbangkan situasi berikut. Berikutnya tentang eksperimen lapangan akan dijelaskan oleh Mbak Wike. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yakni ada poin eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan adalah eksperimen yang dilakukan di lingkungan alami, di mana pekerjaan atau kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi perlakuan diberikan kepada satu kelompok atau lebih. Kelompok eksperimen dan kontrol dalam percobaan lapangan dapat terdiri dari orang-orang yang bekerja di beberapa pabrik dalam radius tertentu. Kemudian ada validitas eksternal dan internal dalam eksperimen. Yang pertama, validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi hasil studi kausal ke pengaturan lain, yaitu variabel X menyebabkan variabel Y. Kemudian ada validitas internal yang mengacu pada hal lebih sedikit, yaitu kita tidak dapat memastikan sejauh mana variabel X saja yang menyebabkan variabel Y. Untuk memastikan kedua jenis validitas, peneliti biasanya mencoba untuk menguji hubungan sebab akibat dalam pengaturan buatan atau laboratorium yang dikontrol dengan ketat dan setelah hubungan telah ditetapkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimen. Yang pertama, efek riwayat atau sejarah yang berdampak pada hubungan variabel independen variabel dependen mungkin tak terduga terjadi saat eksperimen sedang berlangsung, dan riwayat peristiwa ini akan mengacaukan hubungan sebab akibat antara dua variabel sehingga mempengaruhi validitas internal. Yang kedua ada efek pematangan, di mana kesimpulan sebab akibat juga dapat terkontaminasi oleh efek berlalunya waktu, variabel yang lain yang tidak dapat dikendalikan. Efek kontaminasi seperti itu disebut efek pematangan. Efek pematangan adalah fungsi dari proses baik biologis maupun psikologis yang beroperasi di dalam responden sebagai akibat dari perjalanan waktu. Yang selanjutnya ada efek pengujian. Artinya, pertama dilakukan pengukuran variabel dependen atau pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan setelah itu dilakukan pengukuran variabel dependen kedua atau post-test. Nah, perbedaan dari skor post-test dan pretest kemudian dikaitkan dengan perlakuan. Namun, eksposur partisipan pada pretest dapat mempengaruhi validitas internal dan eksternal dari temuan. Memang, proses yang disebutkan di atas dapat menyebabkan dua jenis efek pengujian. Selanjutnya ada efek bias pilihan. Nah, ancaman lain bagi validitas internal dan eksternal dari temuan kami adalah pemilihan peserta. Kemudian yang selanjutnya efek kematian. Nah, faktor perancu lain pada hubungan sebab akibat adalah kematian atau pengurangan anggota dalam kelompok eksperimen atau kontrol atau keduanya saat percobaan berlangsung. Yang selanjutnya efek regresi statistik, di mana efek regresi statistik muncul ketika anggota yang dipilih untuk kelompok eksperimen memiliki skor ekstrim pada variabel dependen untuk memulai. Yang terakhir ada efek instrumentasi, yaitu sumber ancaman lain bagi validitas internal. Ini mungkin bisa timbul karena perubahan dalam alat ukur antara pretest dan post-test, dan bukan karena dampak perbedaan perlakuan pada akhirnya. Kemudian ada jenis desain eksperimental dan validitas. Yang pertama ada desain kuasi-eksperimental. Nah, beberapa studi mengekspos kelompok eksperimental untuk pengobatan dan mengukur efeknya. Beberapa desain eksperimental disiapkan dengan eksperimen dan kelompok kontrol. Yang pertama terpapar pada perlakuan dan bukan yang terakhir. Efek pengobatan dipelajari dengan menilai perbedaan hasil, yaitu skor post-test dari kelompok eksperimen dan kontrol. Desain deret waktu memungkinkan peneliti untuk menilai dampak pengobatan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada desain eksperimental sejati, yaitu terdapat pretest dan post-test eksperimen dan desain kelompok kontrol.
Kedua kelompok dalam satu eksperimen dan kontrol lainnya sama-sama dipaparkan pada pretest dan posttest. Satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok adalah bahwa kelompok pertama terpapar pada pengobatan sedangkan kelompok kedua tidak. Nah, desain ex post facto itu adalah hubungan sebab akibat, kadang-kadang dibentuk melalui apa yang disebut desain eksperimental ex post facto. Kemudian ada simulasi. Nah, alternatif eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi menggunakan teknik pembangunan model untuk menentukan efek perubahan. Simulasi menjadi populer dalam penelitian bisnis karena dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam suasana yang diciptakan secara khusus yang sangat mirip dengan lingkungan alam tempat kegiatan biasanya dilakukan. Jenis simulasi dapat dibuat satu di mana sifat dari waktu kejadian yang disimulasikan ditentukan sepenuhnya oleh peneliti. Ini disebut simulasi eksperimental, dan yang lainnya disebut simulasi bebas, di mana jalannya aktivitas tidaknya sebagian diatur oleh reaksi. Kemudian yang terakhir ada poin masalah etika dalam penelitian desain eksperimental. Nah, berikut adalah ulasan praktek yang dianggap tidak etis. Yang pertama, paksaan kepada individu, yaitu dengan menekan individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen melalui paksaan atau menerapkan tekanan sosial. Yang kedua, mengurangi harga diri peserta, yaitu memberikan pertanyaan kasar dan mengajukan pertanyaan merendahkan yang dapat mengurangi harga diri peserta tersebut. Kemudian, menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka tentang tujuan penelitian yang sebenarnya. Selanjutnya, membuat peserta mengalami stres fisik atau mental. Selanjutnya, tidak mengizinkan subjek menarik diri dari penelitian saat mereka menginginkannya. Kemudian selanjutnya, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan peserta atau untuk tujuan yang tidak disukai, tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam penelitian, memaparkan responden ke lingkungan yang berbahaya dan tidak aman, tidak memberikan pembekalan kepada peserta secara lengkap dan akurat setelah eksperimen selesai, dan yang terakhir, tidak menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada kurang dalam pemaparan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.